Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita masih di pembahasan tentang hal-hal yang membatalkan dan yang tidak membatalkan wudu. Yang terakhir kita bahas adalah tentang memegang kemaluan sendiri, baik laki-laki ataupun perempuan, di mana hal ini ada khilaf dengan para di kalangan ulama rahimahumullah taala rahmatan wasi'ah, dan kita kuatkan pendapat yang tidak membatalkannya yang di pertemuan yang lalu, walaupun tidak menggunakan pembatas. Ya, baik. Berikutnya, ya, namun kita katakan bahwa kalau seorang mau berwudu itu lebih baik keluar dari khilaf. Berwudu lebih baik keluar dari khilaf. Kemudian sekarang kita bahas tentang bagaimana memegang kemaluan orang lain, baik orang yang sudah besar ataupun anak-anak, baik laki-laki ataupun perempuan. Ini contohnya ketika misalnya seorang harus membersihkan atau mengistinjakan putra atau putrinya, ya, ketika dia berhadas. Ya, ibu-ibu misalnya menceboki putranya, atau bapak-bapak menceboki putrinya atau putranya, atau mungkin seorang anak ketika mendapati orang tuanya sudah sepuh atau sedang sakit, dia harus membersihkan kotoran dari orang tuanya tersebut, atau dokter atau perawat yang membersihkan pasiennya. Apakah ini membatalkan wudu atau tidak? Ya, kalau sekedar memegang, ya, sekedar memegang atau menyentuhnya. Dan ada dua pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama mengatakan bahwa itu membatalkan wudu. Ini mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab, ya, yang dipilih oleh Syekh bin Baz. Dalilnya beberapa dalil disebutkan. Yang pertama, memegang kemaluan orang lain yang tidak halal baginya untuk menyentuhnya itu lebih mengundang syahwat. Yang pertama dalilnya bahwa itu mengundang syahwat. Yang kedua, pendapat yang mengatakan menyentuh kemaluan
orang lain ini membatalkan wudu, ini dibangun di atas pendapatnya mereka di permasalahan yang kemarin, yakni memegang kemaluan sendiri itu saja membatalkan wudu, padahal itu dibutuhkan, maka memegang kemaluan orang lain lebih membatalkan lagi. Ini menurut pendapat mereka. Ya. Taib. Jadi pendapat ini mengatakan memegang kemaluan orang lain, laki-laki atau perempuan, tua atau muda, besar kecil sama, membatalkan wudu. Ini pendapat mereka rahimahumullah taala dari kalangan Syafi'i, Hambali dan dimiliki Syekh bin Baz. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan hal itu tidak membatalkan wudu secara mutlak sama sekali. Ini madhabnya Hanafi dan madhabnya Zahiri. Ya, madhab Hanafi itu mereka mengatakan menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu sama sekali, apalagi menyentuh hal-hal yang selainnya. Baik. Dalilnya apa? Ya, yang pertama adalah hadis yang sudah kita baca yang kemarin, kata Rasulullah, man massa dzakarahu falyatawadda. Siapa yang memegang kemaluan dia berwudu. Ini hadisnya Busrah bintu Safwan. Di sini dalam hadis ini Rasulullah memerintahkan orang yang memegang kemaluan dia, bukan kemaluan orang lain, untuk berwudu. Dalil yang kedua adalah tidak ada dalil yang jelas di dalam masalah ini, yang dari sunnah atau ijma' atau Al-Quran yang mengatakan bahwa memegang kemaluan itu apa? Membatalkan. Yang sunnah yang sharih sahih menurut mereka tidak ada. Ya, maka asalnya sama dengan yang sebelumnya, yaitu tidak membatalkan wudu. Hanya saja kalau seorang berwudu setelahnya lebih utama. Kalau seorang berwudu setelahnya lebih utama. Berikutnya adalah tentang memegang atau menyentuh ad-dubur, kemaluan belakang. Apakah membatalkan wudu atau tidak? Ikhtilaf ahlul ilm. Ya, ahlul ilmi berselisih pendapat dalam masalah memegang dubur. Apakah membatalkan wudu atau tidak? Dan ini ada pendapat secara global. Pendapat pertama membatalkan wudu. Ini pendapatnya Syafi'iyah, pendapatnya Hanabilah, yang dikatakan juga oleh Salafun Salaf, dimiliki oleh Syekh Ali bin Baz dan Imam Syaukani, bahwa ini membatalkan wudu. Dalilnya adalah hadis yang sudah kita baca dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang yang memegang kemaluannya untuk berwudu. Dan yang namanya dubur ini juga kemaluan. Dubur juga kemaluan. Ya. Taib. Ini mereka berpendapat bahwa itu membatalkannya, membatalkan wudu. Pendapat yang kedua tidak membatalkan wudu. Di mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Zahiri, satu riwayat dari Imam Ahmad dan dipilih oleh sebagian salaf, sebagian para ulama salaf. Mereka berpendapat bahwa ya itu tidak membatalkannya, dengan dalil yang sudah disebutkan sebelumnya, di mana membatalkan wudu bukan termasuk diantaranya adalah memegang kemaluan. Taib. Dan tidak ada dalil yang sharih dalam masalah ini, tidak ada. Tidak ada dalil yang sharih dalam masalah ini, tidak ada. Maka asalnya adalah tidak membatalkannya. Maka ya di sini ada satu faedah yang sudah kita dulu baca di awal-awal ketika masalah istinja. Boleh nggak seorang setelah buang hajat dia belum istinja tapi sudah berwudu, kemudian beristinja setelahnya?
Kalau orang yang berpendapat dengan pendapat kedua, ya, maka boleh baginya untuk wudu dulu baru istinja. Dan istinjanya dia tidak membatalkannya. Istinjanya dia tidak membatalkan. Ya. Baik, walaupun mungkin kalau kita di kalangan orang Indonesia Syafi'iyah tentunya itu membatalkan, dan lebih baik kita berhati-hati dalam masalah tersebut. Ya, baik. Kemudian tentang memegang ya bagian kemaluan yang lain. Yang pertama disebut mungkin adalah daerah dua pangkal paha, ya, selangkangan. Memegangnya apakah membatalkan atau tidak. Kemudian bagian, kalau bagian laki-laki itu bagian bagian bawah penis sudah ada bolanya, bukan memegang batangnya tapi bolanya. Skotrum. Baik. Ya. Atau mungkin bagian perempuan, yang jelas pokoknya bukan di bagian tempat keluarnya najis tersebut, bagian kemaluan yang lain. Ini tidak membatalkan wudu. Ini kesepakatan mazhab fikih yang 4. Ya. Terutama mazhab Hanafi, karena mereka berpandangan bahwa memegang kemaluan tidak membatalkan, apalagi hal-hal yang merupakan cabangnya, bukan kemaluan itu sendiri. Kemudian berikutnya, bagaimana tentang menyentuh, memegang kemaluan hewan? Ya, apakah membatalkan wudu atau tidak? Ini kesepakatan mazhab fikih yang 4 tidak membatalkannya, dan itu yang dipendapati oleh ahlul ilm. Kebanyakan mereka berpendapat memegang kemaluan hewan tidak membatalkan wudu. Berikutnya tentang memegang yang lain. Memegang perempuan. Memegang perempuan apakah membatalkannya atau tidak? Sengaja atau tidak? Syahwat atau tidak? Cuman memegangnya. Baik. Ini dari mazhab Hanafi, sebagian Hambali dipilih oleh salaf dan Imam San'ani, Syekh bin Baz, Syekh Albani, Syekh Utsaimin. Mereka mengatakan tidak membatalkan sama sekali, baik itu dalam kondisi ya terpaksa atau sukarela. Ya, misalnya mau berangkat ke masjid, mencium istri dulu, salaman dulu, apakah batal wudunya? Tidak. Tidak batal wudunya. Kemudian ya, Rasulullah SAW pernah dulu juga melakukan hal seperti itu. Beliau mencium istrinya, kemudian langsung berangkat sholat, tidak berwudu kembali. Kemudian memegang al-amrad. Amrad itu apa? Putra dan putri. Paham nggak? Ya, sebagian orang pernah terfitnah dengan pemandangan seperti itu. Tidak boleh ya, untuk dinikmati pemandangan seperti itu, karena itu
Satu sisi adalah mengumbar syahwat pada yang bukan tempatnya. Yang kedua adalah menyeleweng dari fitrah. Menyeleweng dari fitrah. Jadi gimana menyeleweng dari fitrah? Karena asalnya laki-laki tertarik dengan perempuan, bukan dengan laki-laki. Ya, yang lebih parah lagi di zaman ini, banyak sekali laki-laki yang mereka berdandan seperti perempuan. Ini lebih parah. Bahkan mohon maaf, yang biasa cukur jenggot ini termasuk di dalamnya, menyelisihi fitrahnya laki-laki. Apalagi kalau misalnya kita tahu di televisi dari idola-idola orang zaman sekarang, Koreanya ya dan yang lainnya, terutama Korea, karena Korea ini waliyatubillah kondisinya seperti itu. Ya, semakin halus semakin diidolakan. Padahal aslinya laki-laki itu harus apa? Memiliki fitrah tersendiri. Bagaimana dia nampak jantan, nampak kokoh, nampak pemberani, bukan nampak berlenggak-lenggok, joget sana sini. Waliyatubillah. Ya, baik. Maka bagaimana hukumnya memegang amrad, laki-laki yang ganteng yang menuju ke arah cantik? Itu tidak membatalkan wudu ya. Misalnya kita salaman sama anak kecil yang kelihatan imut gitu, batal wudunya enggak? Nah, tidak batal wudunya. Ini mazhab jumhur Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Mereka berpendapat tidak membatalkannya. Kemudian apa dalilnya? Dalilnya tidak ada dasar dalam hal ini. Berikutnya tentang orang yang disentuh, apakah dia ikut batal apa enggak? Misalnya kita orang Syafi'iyah ya, menyentuh istri kita tanpa sengaja, yang nyentuh menurut mereka batal. Yang disentuh ikut batal nggak, wudu bareng gitu? Atau yang nyentuh saja? Yang benarnya yang disentuh tidak. Apalagi kita tadi berpendapat, ambil pendapat yang menyentuh perempuan tidak membatalkan, menyentuh amrod tidak membatalkan. Maka yang disentuh lebih tidak batal lagi. Ya. Ini mazhab Hanafi, Hambali, satu pendapat dari kalangan Syafi'i dan dipilih oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Kemudian berikutnya memandikan mayit, ghuslul mayit. Mazhab jumhur ulama dari kalangan Hanafi, Maliki dan Syafi'i, satu riwayat dari Imam Ahmad dan dari Hambali mengatakan memandikan mayit tidak membatalkan wudu, karena tidak ada dalil masalah itu yang sahih. Apalagi cuman menyentuhnya atau membawanya. Kita mikul keranda atau memikul mayat langsung, sebagian tempat tidak pakai keranda, tapi langsung jenazahnya yang dioper-oper sampai ke liang lahat. Ya, atau mungkin kita tidak terbayang itu, ketika kita menguburkan, kita ngangkat jenazah tersebut, kemudian keranda ditarik, kemudian kita letakkan, apakah memegang mayit tersebut atau mencium keningnya atau merapikan posisinya membatalkan wudu? Jawabannya tidak. Baik. Kemudian permasalahan berikutnya, berdehem. Berdehem itu gimana ya? Ya, batuk atau batuk yang dibuat-buat. Batuk yang dibuat-buat.
Batuk yang dibuat-buat ya, itu tidak membatalkan wudu, tetapi dia membatalkan apa? Salat, merusak salat. Kalau disengaja untuk berdehem-dehem, ini sama seperti berbicara di dalam salat, dia merusaknya. Ya. Kalau dia dalam keadaan tidak tahu, kemudian diingatkan, segera diam. Kemudian kalau misalnya dia dalam keadaan tahu, maka batal salatnya. Tapi tidak batal wudunya. Tidak batal wudunya. Ini mazhab jumhur Maliki, Syafi'i, Hambali, dan dipilih oleh banyak para ulama. Berikutnya tentang hal yang lain, yaitu memakan daging onta. Makan daging onta, apakah membatalkan wudu atau tidak? Dan ini ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama rahimahumullah taala. Pendapat yang pertama, makan daging onta tidak membatalkan wudu. Ini mazhab jumhur ulama dari Hanafi, Maliki, Syafi'i. Dari yang sahih dari mereka, pendapat salah satu pendapat dari Hambali dan dari kalangan para salaf, ya, sebagian dari mereka berpendapat ini. Nah, mereka mengatakan bahwa itu tidak membatalkan. Sehingga saya dalil dari Syafi'i adalah di mana mereka mengambil hadis bahwa akhirul amrain tarkul wudu mimma masathu nar, meninggalkan wudu dari apa yang disentuh oleh api. Jadi tidak perlu berwudu dari apa yang disentuh oleh api, termasuk diantaranya adalah ini, apa namanya, daging onta. Baik. Pendapat kedua mengatakan bahwa itu membatalkan wudu. Ya, ini ada hadis tentang masalah ini, dan ini adalah pendapat sebagian salaf, dipilih Ibnu Munzir, Ibnu Hazm, An-Nawawi, Ibnu Baz, dan Syekh Utsaimin rahimahumullah taala rahmatan wasi'ah. Jadi pendapat ini apa namanya, mengatakan membatalkannya. Kalau kita di Indonesia nggak terlalu bingung ya, karena tidak ada onta yang dimakan di Indonesia, kecuali kalau pulang oleh-oleh umroh, hati onta dimakan. Ya, dengan ini. Tapi kalau berangkat umroh, di sana kok makan daging onta, maka lebih baik kita berwudu, mengamalkan hadis dan keluar dari khilaf. Mengamalkan hadis dan keluar dari perselisihan para ulama dengan cara kita tetap berwudu. Walaupun mungkin kita mengatakan tidak, ini tidak batal, tapi mengamalkan hadis ada keutamaannya. Baik. Dan keluar dari khilaf. Baik, selain daging onta, dari bagian onta, apakah membatalkan wudu? Seperti misalnya lemak onta, hati onta, kemudian limpa onta, yang bukan daging. Daging itu yang membungkus tulang. Ya, maksudnya bagian yang lain, kulit onta misalnya disamak kemudian dijadikan kerupuk, membatalkan atau tidak? Kesepakatan mazhab yang 4, ya, mengatakan bahwa tidak membatalkan. Yang membatalkan adalah dagingnya saja. Ini pendapat Maliki, Syafi'i, Hanafi, dan Hambali. Adapun Hambali terpecah pendapat mereka antara daging dengan yang bukan daging. Ya, Hambali mengatakan dagingnya membatalkan, kemudian selain dagingnya tidak. Adapun pendapat dari 3 mazhab fikih yang lain tidak, mengatakan tidak, itu tidak membatalkannya. Dalilnya adalah yang diperintahkan dari wudu adalah daging onta,
ketika kita makannya selain daging bukan daging maka tidak berwudu. Nah, kemudian tentang susu onta. Susu onta atau minum dari sari daging atau kuah kaldu onta, apakah membatalkannya? Itu tidak membatalkannya dengan kesepakatan mazhab fikih yang 4 dan dipilih oleh kebanyakan para ulama. Kalau sekedar kuahnya ya atau yang mengambang dari lemaknya atau minum susunya tidak membatalkan. Yang membatalkan adalah dagingnya. Baik. Masalah yang terakhir adalah ar-riddah, murtad. Murtad dari Islam apakah membatalkan wudu atau tidak? Ini ada dua pendapat para ulama. Ya, semoga Allah melindungi kita dari kemurtadan, sengaja ataupun tidak sengaja. Karena kadang-kadang ada hal-hal yang dianggap biasa ternyata itu memurtadkan kita tanpa sadar. Di antaranya adalah bercanda dengan agama Allah, tertawa ketika melihat atau mendengar olok-olokan agama Allah, atau memperolok-olok Rasul, memperolok-olok para sahabat, memperolok-olok wali-wali Allah Subhanahu wa taala, ya, atau memperolok syariatnya dengan dibuat lelucon seperti dibuat stand up komedi, buat komedian, ya, atau mungkin diperoleh oleh masalah ini. Mohon maaf, misalnya ada orang dari kita terbiasa dia misalnya terbiasa tadinya isbal, terbiasa karena dengan yang lain memanjangkan di bawah mata kaki. Kemudian suatu hari dia mendengar hadis, dia amalkan. Dia amalkan bahwa itu dilarang dia potong celananya di atas mata kaki, atau dia naikkan sarung di atas mata kaki. Kemudian manusia bermacam-macam. Ada yang mencibirnya. Perbuatan sunnah, perbuatan tuntunan Rasul dicibir, atau memperolok-oloknya langsung dengan kata-kata, atau mungkin dengan isyarat-isyarat, dipicingkan mata, itu dilihat itu, dia ikut ini ikut itu, padahal dia sedang mengamalkan tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh. Dan ini bisa menjadikan orang murtad. Murtad bisa dengan ucapan, bisa dengan keyakinan, bisa dengan perbuatan. Ucapan misalnya seorang mengatakan aku agamanya selain Islam, misalnya. Sekali ngomong begitu sudah murtad. Ya, ucapan. Atau mengatakan bahwa ini yang tidak dituntunkan oleh Allah ini lebih baik daripada yang dituntunkan. Antum sholat enggak apa-apa, enggak sholat enggak apa-apa. Ini apa ya? Menghalalkan apa yang Allah haramkan juga. Misalnya kita semua tahu zina haram. Ada orang ya dalam kebodohannya dia mengatakan kalau waktunya zina enggak apa-apa. Nanti azan datang ke masjid sholat. Ada. Ini kemurtadan ini. Menghalalkan apa yang sudah jelas haramnya dan mengharamkan apa yang sudah jelas halalnya. Dengan sikap atau dengan perbuatan sujud kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, ya, menyembelih untuk yang menunggu tempat, menyembelih untuk yang menunggu jembatan dari kalangan jin, menyembelih kepada yang jaga perempatan. Ini
kemurtadan dengan perbuatan. Juga bisa dengan keyakinan. Keyakinan maksudnya gimana? Seorang meyakini bahwa sebenarnya, misalnya naudzubillah, dia meyakini bahwa di sana tuh agama yang benar enggak cuma Islam. Keyakinan kayak gini saja memurtadkan seorang tanpa sadar. Meyakini bahwa sholat itu sebenarnya enggak wajib, walaupun dia sholatnya rajin. Keyakinan seperti ini mengharuskan dalam memurtadkan seorang tanpa dia sadari. Dan ada satu lagi yang belum saya sebutkan, kemurtadan dengan keraguan. Keraguan ini bisa memurtadkan orang, yaitu ragu pada hal-hal yang sudah pasti. Aku ragu misalnya, naudzubillah, tentang surga. Mana ada surga? Orang itu ragu surga saja, kafir. Kemurtadan hal yang besar, tapi orang sekarang waliyadzubillah kebodohan mereka menjadikannya tidak mengetahui hal ini dan tidak mau tahu. Sampai dia terjerumus ke dalamnya berkali-kali, tapi dia masih merasa muslim. Sehingga ketika dia meninggal dalam keadaan seperti itu, dia tidak sempat bertaubat. Bahkan dia enggak cuma menyesatkan dirinya, menyesatkan orang-orang yang melihatnya, menontonnya, mengikutinya. Maka alangkah meruginya nanti di hari kiamat nanti orang seperti itu. Nah, ini kemurtadan. Orang murtad apakah batal wudunya atau tidak? Batal kan? Para ulama mengatakan dari ayat walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka berbuat syirik, ini ayat terkait para nabi. Para nabi saja diancam oleh Allah. Kalau mereka berbuat syirik, pasti gugur semua yang mereka amalkan. Gugur. Ini para nabi. Kalau ada dari selain nabi tentu lebih jelas kegugurannya, dan termasuk yang gugur di situ wudunya, sholatnya, hajinya, perbuatan apapun yang dilakukan semua gugur dengan irtidah dengan kemurtadan. Orang haji kemudian setelah berwudu murtad, waliyadzubillah. Muadzin masjid, salah satu masjid di Damaskus. Kisahnya itu di zaman dulu, masih awal-awal Islam. Ya, ini di tabi'in atau tabi'in. Dia ini mau adzan. Udah berwudu, naik ke menara masjid, kemudian dia lihat ke bawah, di salah satu loteng tetangga masjid ada wanita yang dia lihat cantik, menarik, tapi Nasara, Kristen. Dia enggak jadi adzan, turun dari menara, kejar ke rumah tersebut, ketok pintu rumahnya, bilang saya mau melamar engkau. Kata perempuan tersebut, siapa engkau? Saya Soleh muadzin. Oh, bapak tidak akan setuju, kecuali kamu harus ikut Kristen seperti saya. Kata dia, iya, saya sudah. Naudzubillah, dia bilang Kristen. Saat itu juga kata perempuan tersebut, kalau gitu tunggu di loteng. Bapak belum pulang, tunggu di loteng. Dia naik ke loteng, jatuh, meninggal, mati saat itu juga. Itu kejadian. Ada orang seperti itu, waliyadzubillah. Ya, maka gugur darinya amal tersebut, bahkan termasuk wudunya tersebut membatalkannya. Ya, dia batal dari wudunya tersebut, dari semua amalan bahkan.
Ya. Ini mazhab Maliki, mazhab Hambali, satu pendapat dari Syafi'i, sebagian salaf dari beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syekh bin Baz. Ini dikatakan membatalkannya. Namun di sana dia mengatakan dengan pendapat yang kedua bahwa itu tidak membatalkan karena itu tidak sharih dalam masalah wudu. Dalil tersebut tidak sharih dalam masalah wudu, di mana pembatal wudu yang sharih disebutkan dalam hadis-hadis yang ada. Adapun masalah ini tidak disebutkan secara jelas. Namun tentunya kalau ada orang murtad kemudian dia dinasihati, ya, dia wudu murtad kemudian dinasihati, dia mau sholat, terus kemudian dia syahadat lagi, langsung sholatkah atau wudu lagi? Ya, suruh wudu lagi saja. Ya, atau seandainya tidak berwudu pun, ya insyaallah taala tidak mengapa. Karena apa? Karena Islam menghapus apa yang sudah berlalu, termasuk apa? Kebatalannya tadi. Seandainya dia kembali. Wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa washabihi ajma'in. Insyaallah taala ini pertemuan terakhir sebelum Ramadan ya. Pertemuan terakhir karena mungkin malam Kamis depan sudah tarawih. Semoga Allah memberikan manfaat dari apa yang kita dengar, memberikan ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh, dan memberatkan timbangan kita di hari kiamat. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanb astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.